Audit pemasaran adalah pemeriksaan lingkungan, sasaran, strategi, dan aktivitas perusahaan secara lengkap, sistematik, periodik, dan menentukan peluang dan masalah. Unsur-unsur yang terlibat dalam audit adalah lingkungan, objek, strategi, dan aktivitas pemasaran. Kemudian, 4 karakteristik audit pemasaran. Yang pertama, komprehensif. Komprehensif adalah audit pemasaran tersebut harus mencakup semua aktivitas perusahaan. Yang kedua, sistematis. Sistematis adalah audit pemasaran harus melibatkan tahapan diagnosis yang telah disusun berdasarkan logika. Yang ketiga, independen. Seorang auditor harus memiliki sifat independen atau berdiri sendiri, yaitu tidak terpengaruh dengan orang lain. Yang keempat, periodik, bertujuan agar suatu audit pemasaran benar-benar berguna untuk memperbaiki kinerja pemasaran. Tujuan audit pemasaran adalah untuk mencari dan mengidentifikasi masalah-masalah atau ancaman-ancaman yang akan dihadapi atau sedang dihadapi oleh perusahaan. Jung mengatakan bahwa tujuan audit pemasaran adalah melakukan riset pasar yang kemudian berkelanjutan untuk menentukan kriteria mengenai volume dan inti penjualan di masa yang akan datang. Audit manajemen atas divisi penjualan dan perencanaan pemasaran harus mencakup tujuan yang pertama, membuat evaluasi atas perencanaan penjualan dan manajemen penjualan. Yang kedua, menganalisis usaha pemasaran dalam mendukung rencana penjualan. Siagian mengatakan bahwa audit pemasaran sebaiknya mencakup semua dimensi suatu bidang usaha dan tidak ditujukan hanya bidang usaha yang sedang bermasalah. Sedangkan sasaran auditnya adalah lingkungan pemasaran yang meliputi faktor demografi, faktor ekonomi, faktor budaya, faktor alam, pasar, pesaing, distributor, dan agen pemasok. Tujuan akhir audit pemasaran adalah untuk mendapatkan profil dari lingkungan bisnis dan profil faktor-faktor internal yang terdiri dari strategi, taktik, dan nilai atau value. Sedangkan manfaat yang dapat diperoleh diadakannya audit pemasaran adalah hasil audit dapat memberikan sebuah gambaran yang objektif tentang kinerja perusahaan dan berbagai kekurangan yang terjadi di dalam perusahaan dan perlu adanya perbaikan. 3 manfaat potensial audit pemasaran. Yang pertama, analisis mengenai lingkungan internal dan eksternal. Yang kedua, penilaian kinerja masa lalu dan aktivitas-aktivitas sekarang. Yang ketiga, identifikasi peluang dan ancaman masa yang akan datang. Tipe-tipe audit pemasaran. Yang pertama, audit fungsional atau vertikal, merupakan audit yang dilakukan terhadap beberapa aktivitas seperti periklanan atau penjualan dan membuat analisis terhadap bagian-bagian yang akan diaudit tersebut. Yang kedua, audit menyeluruh atau horizontal, merupakan audit terhadap keseluruhan dari fungsi pemasaran perusahaan. Audit pemasaran tidak hanya memberikan manfaat yang besar bagi perusahaan. Berbagai industri dapat melakukan audit pemasaran dan menindaklanjuti hasilnya dengan baik sehingga mampu untuk memperkecil kesenjangan negatif antara lingkungan bisnis dengan strategi, taktik, dan kapasitas internal perusahaan dan memiliki tingkat return of investment atau ROI yang jauh lebih baik dibandingkan dengan perusahaan yang tidak memperhatikan audit pemasaran, sehingga mestinya struktur audit pemasaran terdiri dari 3 langkah diagnostik utama yang mencakup penelaah dari yang pertama, lingkungan organisasi, peluang dan ancaman, yang kedua, sistem pemasarannya, yang ketiga, aktivitas pemasaran. Ruang lingkup audit pemasaran. Yang pertama, audit lingkungan. Audit lingkungan ini meliputi aspek lingkungan makro seperti ekonomi,
teknologi, sosial, dan politik. Yang kedua, audit strategi pemasaran. Audit ini bertujuan untuk menentukan bahwa perusahaan telah menetapkan strategi yang selaras dengan tujuan perusahaan. Yang ketiga, audit organisasi pemasaran. Audit ini menilai kemampuan organisasi pemasaran dalam mencapai tujuan. Yang keempat, audit sistem pemasaran. Audit ini menganalisis prosedur yang digunakan perusahaan untuk memperoleh informasi perencanaan dan pengendalian operasi perusahaan. Yang kelima, audit produktivitas. Audit ini menganalisis produktivitas dan profitabilitas. Yang keenam, audit fungsi pemasaran. Merupakan audit vertikal atau analisis secara mendalam terhadap setiap elemen bauran pemasaran seperti produk, harga, distribusi, tenaga penjual, periklanan, dan promosi. Audit lingkungan pemasaran. Lingkungan pemasaran terdiri atas para pelaku dan ketentuan-ketentuan di luar pemasaran yang mempengaruhi kemampuan pemasaran perusahaan untuk mengembangkan dan mempertahankan transaksi yang berhasil dengan konsumen sasarannya. Untuk mampu bertahan dan berhasil dalam kondisi persaingan yang sangat ketat ini, perusahaan harus menyesuaikan bauran pemasarannya untuk mengikuti tren dan perkembangan dalam lingkungan ini. Lingkungan pemasaran terdiri atas dua kelompok besar, yaitu yang pertama, lingkungan mikro. Lingkungan mikro terdiri atas kekuatan-kekuatan di sekitar perusahaan yang mempengaruhi kemampuannya, seperti perusahaan, pemasok, perantara pemasaran, pelanggan, dan pesaing. Yang kedua, lingkungan makro merupakan kekuatan-kekuatan kemasyarakatan yang lebih luas yang mempengaruhi lingkungan mikro seperti lingkungan alam, demografi, teknologi, politik, dan budaya.